Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Panas pol. Oh iya. Sini udah mendung, Bu. Udah cedem kalau kata bahasa Sunda, Bu. Yang penting kita tetap semangat ya. Semangat tak kenal lelah pokoknya. Bismillah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba ketua kelasnya, silakan dipimpin. Pak Dadang ya? Pak Dadang ya? Ketua kelasnya. Pak Dadang, sudah ada Pak Dadang? Pak Dadang nggak kedengeran suaranya. Oh iya, boleh deh diganti wakil ketua kelasnya, Bu Awinda ya? Silakan, ya, Mbak Awinda. Ya Bu, ya udah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke. Sebelum pembelajaran saya mulai, coba saya cek kehadirannya dulu ya. Jadi dari Mas Rangga, mana Mas Rangga? Hadir Ibu. Ada. Sini ada Bu. Mas Irwan, ya Mas Irwan. Mas Irwan selalu ada ini sepertinya ya. Mbak Sri Hawati sudah ada? Belum hadir. Oh mungkin di rumah kehujanan mungkin ini ya. Sinyalnya mungkin Bu. Mbak Novi ada? Ada Bu. Ada, alhamdulillah. Mbak Awinda ada. Mbak Hanum? Makasih Mbak. Mbak Hanum? Halo. Oh, sudah datang. Ya, alhamdulillah. Ya, ada ya Mbak Hanum ya? Gak ada kelihatan Mbak Hanum? Hanum di absen, Hanum. Oh, sudah ada. Sudah ada ya? Terlambat ini Mbak Hanum ini. Iya, ini Bu. sudah 3 kali terlambat ini Mbak Hanum ini. Mas Yusman. Mas Hadir, Yusman Bu. ada. Ini selalu datang pagi nih saya lihat. Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini, jadi kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya Nak ya. Jadi yang lalu itu kita sudah mempelajari tentang proses produksi. Jadi proses produksi seperti yang sudah kalian ketahui, kita membuat suatu produk. Jadi suatu produk itu nanti mau kita pasarkan. Jadi kita di sini selain lulusan SMK itu dia bisa pengetahuan umum, yang kita harapkan dari lulusan SMK ini kan bisa menciptakan suatu produk yang kreatif yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti itu. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi yang lalu kita sudah mempelajari tentang proses produksi, hari ini kita akan mempelajari tentang proses perakitannya. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa tahu macam-macam perakitan, kemudian perakitan itu sendiri apa, kemudian metode-metode yang kita pakai itu seperti apa, nanti kalian di sini diharapkan bisa tahu. Gitu ya anak-anak, sekilas pengantar dari saya. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang pelajaran yang lalu, atau mungkin kaitannya dengan hari ini anak-anak? Boleh? Sebelum saya lanjutkan ke pembelajaran. Mas Irwan? Ya, boleh. Silakan. Iya. Ya, itu kalau proses produksi itu kita lihat barang yang mau diproduksi dulu. Jadi kalau kita biasanya itu ya seperti yang sudah kita lakukan. Walaupun kita itu kelas 12, tapi kan tetap kita juga merakitnya, membuat proses produksinya itu kan kita masih bahan-bahan kecil, produk-produk kecil. Jadi diharapkan gini, kalau kita dari SMK itu ya nggak muluk-muluk lah, tapi yang bisa bermanfaat buat orang. Contohnya, mungkin kita bisa mendaur ulang. Jadi limbah selama ini yang kita ciptakan itu kan banyak.
Ya, bagaimana kita itu punya pikiran mau istilahnya mendaur ulang limbah itu menjadi sesuatu yang berguna. Begitu. Harapannya seperti itu kalau di materi kita, Nak. Ya, seperti itu. Contohnya yang lalu itu kan kita seperti ada limbah plastik itu. Nah, kalau di SMK kan banyak kita. Ada botol minum, apalah itu yang kita harapkan seperti itu. Nanti deh kita bahas lebih lanjut ya. Nanti di pertengahan. Oke. Ada lagi mungkin ya? Cukup ya dari Pak Irwan? Atau mau Cukup, ada Bu. lagi yang mau bertanya? Cukup, Oke. Bu. Kalau sudah cukup, oke sekarang kita ke materi. Ibu share screen dulu ya. Oh, kok nggak bisa nih. Kelihatan? Bisa keluar ya? Oh, kurang besar ini. Nggak ada suaranya ya, Nak ya? Ada suara kah? Nggak ada, Nggak. Bu, nggak ada suara. Gambarnya ada tapi nggak ada suara. Paling tidak ada ya. Sudah nggak apa-apa, kita lihat gambarnya aja ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Kita sedikit gambaran buat kalian. Nah, itu ada teman-teman kalian yang sebelumnya, jadi ini sedang praktek, dia praktek di sini mau membuat almari. Jadi almari buku. Jadi di sini karena kita melihat apa ya? Kadang-kadang kita itu buku-buku berserakan di meja, kemudian ada yang habis praktek, kemudian bukunya ditaruh sembarangan. Nah, seperti itu. Mungkin kita kekurangan, dianggap di sini itu kita kekurangan almari. Jadi adanya itu meja-meja seperti itu, bukunya ditaruh di meja, kemudian tidak beraturan lah intinya. Nah, di sini waktu itu kita mencoba untuk membuat rak-rak buku. Jadi rak-rak yang sederhana, jadi ini tanpa pintu, raknya tanpa pintu. Jadi biar anak-anak mudah begitu membuatnya. Nah, ini hanya proses perakitannya. Silakan kalian amati. Sudah ya? Oke. Kalau dilihat dari video itu, Nak, video itu walaupun cuma sebentar, kira-kira yang ada di benak kalian apa itu? Ada yang mau sharing? Nanti kita bikin itu, Bu, ya, Bu, ya, jadinya, Bu. Kalau bikin itu sih enggak juga seperti itu. Nanti tergantung kalian mau bikin apa, terserah nanti kita bahas lebih lanjut. Cuma untuk yang di video ini saya tunjukkan. Jadi di situ kan ada proses perakitan tuh sedikit tuh. Paling enggak di situ kalian apa yang di benak kalian tuh apa? Yang tentang video itu kira-kira apa yang muncul di benak kalian tuh apa? Cara bikinnya gimana, Bu? Ya, cara bikinnya. Oke. Coba ya, ini ada lagi video. Bisa nggak yang ini kalau ini? Sebentar. Bisa nggak muncul? Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul, Bu. Oh, iya, sih. Sebentar, coba ini. Bu, sambil nunggu saya mau nanya boleh, Ya. Bu? Iya, boleh. Silakan, Jadi Mas itu kan Yusman. yang mau kita bikin bukan hanya lemari aja ya, Bu, ya? Iya. Tapi yang penting kita bisa bikinnya gitu ya, Bu, ya? Iya. Nah, nanti untuk alat dan bahannya ada di sekolah tuh, Bu? Alat dan bahan nanti bisa dari sekolah. Jadi nanti kita lihat proyeknya dulu. Nanti ada tugas individu yang nanti hasilnya itu untuk kalian sendiri. Lah itu nanti modalnya juga dari kalian sendirilah, masa dari sekolah. Nah, kalau untuk yang besar-besar seperti ini tadi yang rak almari, terus untuk praktek yang kelompok, itu nanti memang kita pakai dana dari sekolah. Jadi dana yang untuk yang produktif itu kan ada ya dana yang BOS atau apa itu. Kita nanti bisa pakai itu. Cuman nanti kita ada tugas yang tugas pribadi itu nanti kita pakai yang daur ulang saja lah biar
kita nggak keluar banyak gitu uangnya. Sepertinya kok nggak bisa ini, sudah nanti aja ya. Nanti aja kita lanjut. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Oh, jadi nanti kita bisa, kalau bikin yang bagus bisa kita jual ya Bu ya? Bisa. Jadi kalau yang sudah-sudah itu kan kita di akhir untuk pelajaran PKK itu produk kreatif ini nanti kita bikin bazar kayak seperti itu. Kita bikin bazar, terus kemudian kita keluarkan semua karya kita. Jadi nanti ketika kalian menampilkan hasil produknya itu nanti bisa lah terbeli kalau memang bagus produknya. Jadi saya harapkan di sini nanti kalau kita membuat produk atau apa itu yang bagus lah. Tapi cuman kalau di sini di materi ini kita belum membuat produk belum, karena kita di sini hanya menganalisis saja. Kita hanya yang kita mempelajari tentang perakitannya. Jadi kita belum ke produk ini. Jadi masih ke proses perakitan saja. Jadi saya harapkan tadi di sini ini ya tujuan pembelajarannya. Jadi memahami, kemudian menganalisis, kemudian mengetahui jenis dan perakitan produk dan jasa. Masih sebatas itu, Mas Yusman ya. Iya Bu, baik Bu. Okay. Saking senengnya gitu Bu, lihat tadi bagus banget itu raknya, jadi pengen bikin juga, bisa apalah gitu. Iya. Boleh lah, nanti kita agendakan ya. Iya. Ya iyalah, iya. Jadi gini nanti jadi di awal itu kan pasti ada analisisnya begini. Jadi nanti kita ini agak melebar sedikit ya. Jadi setelah produk itu jadi, biasanya itu kita buat analisis keuangannya. Jadi dia dapat berapa gitu, maksudnya untuk bahan, kemudian untuk pertamanya itu dia berapa, uangnya berapa, kemudian lakunya berapa. Jadi kemarin itu dihitung untuk raknya itu sekitar 100.000 ya. Anak-anak mau jual ketika dia laku 200.000, ya yang 100.000 buat anak-anak, buat kalian sendiri, seperti itu. Nah, jadi ada semangat. Jadi nanti di pembelajaran ini selanjutnya juga ada nanti materi untuk promosi dan lain-lain. Nantilah ya, semoga aja kalian terus semangat untuk mengikuti pelajaran PKK ya. Iya Bu. Oke. Itu layarnya masih ngeblank Bu. Layarnya Oke, coba saya terangkan tentang materi perakitan ya, Nak ya. Jadi perakitan itu sendiri adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau produk yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi perakitan di sini itu penggabungan lah, istilahnya penggabungan dari beberapa material begitu. Nah, seperti tadi yang dicontohkan di video, itu kan ada beberapa multiplek tuh. Multiplek, kemudian kita gabung-gabung untuk menjadi satu produk yang siap untuk dipasarkan atau yang siap untuk digunakan. Nah, kemudian ini kalau di di pabrik-pabrik seperti itu, manufaktur yang besar itu, jadi di sini dia beberapa komponen menjadi suatu produk, proses pengencangannya, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama, label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Itu termasuk perakitan di situ. Nah, kemudian ini metode perakitannya, karena kita itu ada di produksi massal ya sebenarnya ya, produksi massal, maka di sini dia yang biasa dilakukan kalau produksi massal itu secara otomatis. Jadi otomatis itu artinya dia lebih banyak pakai peralatan, pakai mesin. Nah, ini ada beberapa metode perakitan. Ada metode cascade ya, yaitu metode perakitan yang komponennya langkahnya berurutan. Pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Coba ayo siapa yang tahu nih contohnya nih kira-kira metode cascade nih kayak apa nih? Ayo, Mas Rangga mana ya? Mas Rangga, ayo coba jangan ngelamun Mas Rangga. Ya Bu. Untuk ayo coba. rivet biasanya itu yang buat itu ya Bu ya. Kalau nggak salah sih di rumah saya itu kalau misalkan buat rak itu ada yang kayak rivet itu Bu, yang paku yang paku ya. Kemudian ada pembungkusnya itu. Iya, jadi udah tinggal rakit Bu, yang itu bukan Bu.
Iya, mungkin bisa seperti itu juga ya, rivet itu. Kemudian yang iya. paku keling itu, paku keling, kalau yang kita lihat kayak di Galvalum itu mungkin ya, yang buat paku-paku ini, untuk atap atau apa itu, paku keling. Aku keling ya buat atap teras gitu Bu ya. Iya. Oke ya. Mbak Hanum nyambung juga nih, padahal cewek ya, sip ini. Cewek. Oke, Ayahnya kita tukang, lanjutkan. Bu. Bukannya apa ya? Apa Mas Yusman? Ayahnya Bu Hanum tukang, Bu. Oh, Bu Hanum tukang, Mbak Hanumnya Mandor. tukang. Ayahnya mandor, Bu. Iya. Oke. Udah kita lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua metodenya keseimbangan, yaitu metode dalam perakitan ini merupakan proses penyambungan komponen-komponen yang mempunyai spot welding. Nah, spot welding ini biasanya itu ada di yang dia punya las-las gitu, dia ada yang titik-titik yang untuk dilas. Dia sudah ada spot-spotnya sendiri. Seperti itu. Ini kalau yang dua ini dari pabrik ya, biasanya yang produksi massal yang dari pabrikasi. Kemudian yang ketiga ini ada metode bongkar pasang. Nah, knockdown. Nah, knockdown ini kelihatannya yang sering dipakai sama masyarakat itu. Karena metode knockdown ini adalah metode bongkar pasang yang metodenya banyak digunakan untuk perakitan. Dia tujuannya apa sih? Kenapa dia sering dipakai? Nah, ini. Karena dia memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tuh dicopotin begitu. Nah, sekarang udah banyak kan yang seperti itu. Jadi ketika mau berpindah tempat dicopot. Nah, yang belum ada itu mobil lipat ini kayaknya ya. Mungkin suatu saat nanti ada ini model mobil di knockdown gitu, asik sepertinya. Iya, nanti bisa di order di Ada ya? itu Bu ya. Shopee. Oh iya, berarti sebenarnya film-film anak-anak itu sebenarnya juga menginspirasi perusahaan-perusahaan juga ya dia untuk membuat seperti ini sepertinya. Iya Mas Irwan. Oke. Kemudian tujuannya dari metode bongkar pasang ini yang kedua adalah memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen. Yang ketiga memudahkan dalam operasional pekerjaan. Yang keempat konstruksinya menjadi lebih sederhana. Oke. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Tidak ada ya? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Nah, yang pertama ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Artinya apa? Seandainya dari materialnya itu tidak ada, nah itu bisa diambilkan spare part yang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan pemilihan ini, komponen-komponennya dihasilkan oleh produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Jadi dia hanya bisa diganti dengan material yang memang sudah distandarkan seperti itu. Bisa diganti, tapi tidak bisa memilih. Jadi dia sudah ada pilihannya. Seperti apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa? Spare part motor, businya mungkin, ya. Iya, betul, seperti itu. Kalau yang contoh sederhana juga bisa seperti kita apa itu sambungan dari ini apa pipa. Nah, sambungan dari pipa. Ketika kita mau menyambung bisa nggak misalnya pipa setengah dim kita sambung dengan yang dia 3 dim gitu kan nggak bisa. Nah itu juga bisa pakai contoh. Oke. Yang ketiga ini ada perakitan secara individual. Perakitan secara individual ini dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Contohnya, ayo siapa mau kasih contoh nih? Yuk. Mas Dadang. Misalkan kaki kursi itu Bu kan nggak bisa ditukar-tukar ya kalau nggak sama ukurannya. Kalau kaki kursi masih bisa sepertinya Mbak Hanum. Ditukar sama apa masih ya, bisa.
Bu, iya. perakitan komputer, Bu. Nah, perakitan komputer mungkin ya. Ya Bu, kalau misalkan nggak ada hard disknya nanti komputernya nggak bisa jalan, Bu. Oke, ya. Mbak Hanum ini kaki kursinya itu mungkin yang besi maksudnya ya. Jadi kaki besi itu kan memang tidak bisa diganti. Ya, bolehlah. Oke. Sip. Oke. Ini kok sepertinya kok yang lain masih ngantuk ya? Yang lainnya kemana ini? Masih ngantuk ya, Nak? Ayo coba. Jangan ngantuk lah. Ayo tangannya begini yuk. Udah Ayo, siang, Bu. Udah siang ya kayaknya habis makan siang nih. Ayo kita tepuk-tepuk pipinya. Wake up. Jangan ngantuk. Ini lah kuliah pendidikan Oke. kayak gini. Di kampus juga kayak gini. Oke ya. Nah, ini kemudian ada faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Jadi nanti ini faktor yang ada di perakitan itu ada 10. Ada 10, jadi dari jenis bahan, kemudian kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu rakit, toleransi, bentuk atau tampilan produk, ergonomis, finishing, dan prosedur perakitan. Ini sepertinya sudah umum ya. Mbak Novi, halo Mbak Novi. Ngantuk kah? Oh tidak, selalu smile. Oke. Coba tadi saya nerangin apa yuk, ngobrol sendiri sama temennya. Sudah sampai mana tadi saya nerengin Mbak Novi? Tentang perakitan, Bu. Iya, apa itu perakitan menurut Mbak Novi? Apa ayo? Perakitan itu mempersatukan bagian-bagian yang terbelah. Oke, jangan hati yang terbelah kita satukan ya Mbak Novi ya. Nggak apa-apa, Bu. Oh, enggak, gitu ya. Seperti menyatukan hati yang terbelah gitu menurut Mbak Novi. Oke, bisa dilanjut ya anak-anak ya. Oke. Kemudian untuk materinya kemudian ini ada sistem perakitan. Jadi ada 2 macam perakitan manual dan perakitan otomatis. Jadi kalau perakitan manual itu jadi secara konvensional masih menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau khusus. Nah, kemudian yang kedua ini perakitan otomatis. Perakitan otomatis ini dikerjakan secara otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, dan seperti alat-alat bantu khusus lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis perakitan yang dibedakan menurut jenis produknya, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal ini yaitu yang dirakit itu hanya produk yang satu jenis. Jadi tidak banyak jenis. Dia hanya memproduksi satu jenis saja. Kemudian produk seri, jenis perakitan produk seri itu apabila perakitannya dilakukan dalam jumlah besar dan dalam bentuk dan ukuran yang sama. Oke. Mungkin dari materi segitu dulu, anak-anak. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu kita bahas dulu? Ada yang belum paham? Oh iya, ini ada ketinggalan satu nih. Jadi dalam perakitan tuh ada prosedurnya. Jadi yang pertama itu persiapan. Jadi persiapan perakitan tuh kenapa kita harus siap-siap ya? Kita mau merakit aja persiapan. Ya jelas lah kita kan kalau mau perakitan tuh kan pasti ada apa kira-kira persiapan. Selain bahan, ya kan? Bahan harus kita siapkan. Kalau nggak ada bahan, apa yang mau kita rakit? Kan begitu. Apalagi selain bahan yang harus kita siapkan? Sketsa, Bu, atau gambar. Gambar atau sketsa rencananya. Oke, apalagi anak-anak? Langkah-langkah mungkin, Bu. Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, oke, boleh. Jadi termasuk perencanaannya ya, Mbak Hawati, Mbak Tami. Oke, ada lagi? Yang tidak kalah pentingnya, ada bahan, ada perencanaan, kemudian ada apalagi itu gambar. Nah, alatnya ya Mas Rangga, ini alatnya. Alatnya ini tidak boleh ketinggalan. Walaupun tadi kita lihat di video kita kan perakitan apa itu kalau di video tadi ya kira-kira? Masuk ke manual atau otomatis?
Manual, Bu. Manual, karena kita di situ banyak dilakukan secara konvensional, dilakukan oleh manusia. Jadi di situ ada alat bantunya berupa palu. Palunya juga tidak sembarangan, palunya itu dari kayu. Karena apa? Kalau kita pakai palu yang biasa untuk paku itu, yang dari besi atau nikel itu bisa pecah. Jadi palunya itu palu dari kayu. Kemudian ada gergaji, kemudian selain gergaji ada juga nanti kita pakai amplas. Nah, karena kebetulan kalau di sekolah kita itu kan ada amplas yang dari mesin tuh. Jadi anak-anak nanti kalian tidak perlu menggosok-gosok. Nggak perlu menggosok-gosok. Yang cewek-cewek juga nggak perlu takut tangannya kasar karena kena amplas. Ada alatnya. Oke. Kemudian ada yang kedua itu di tahap pelaksanaan. Kalau peralatan bahannya sudah siap, maka kita akan ke pelaksanaan. Pelaksanaannya itu meliputi apa? Ya, jadi pelaksanaannya itu meliputi proses perakitan itu sendiri. Bagaimana nanti kalian memproses menjadi sebuah almari. Jadi dari beberapa multiplek itu tadi, dari beberapa multiplek atau dari beberapa bahan yang ada, itu kita sambung-sambungkan, kemudian kita rekatkan. Nah, oh ya tadi lupa ya di persiapan tadi ada mestinya bahan lem. Nah, lem itu bisa lem tembak atau kemudian lem kayu. Nah, itu sebagai perekatnya ya Nak ya. Nah, kemudian setelah itu kita di pelaksanaan kita membuat produknya. Nah, setelah dirakit-rakit, kemudian tahap ketiga ada penyelesaian. Nah, penyelesaian di sini berupa finishing. Finishingnya seperti apa kira-kira? Itu tergantung dari kita. Kita mungkin bisa menyelesaikannya itu kita setelah kita rapikan, kemudian kita bersihkan. Kalau kita merakit itu kan biasanya ada yang bagian kotor tuh. Nah, kita bersihkan. Kemudian untuk membuatnya lebih cantik, nah, bisa kita pakai cat, kita perindah, kemudian kita lukis. Atau misalnya kalau kalian mau membuat kalau selain rak misalnya, contohnya pengen membuat apa kira-kira? Tempat tisu. Nah, tempat tisu dari dari botol-botol bekas, dari tempatnya kue yang bekas itu, tempat sosis itu ya. Nah, itu nanti di finishingnya itu mungkin nanti bisa diberikan yang pita-pita kecil, yang indah gitu. Nah, di situ kan jadi kita membuat suatu produk itu jangan setengah-setengah, maksudnya seperti itu. Di akhir penyelesaiannya kita buat produk itu menarik, dilihat orang tuh menarik. Buat apa kita membuat produk kalau orang tidak tertarik? Rugi kan kita, sudah rugi tenaga, rugi pikiran, rugi waktu, rugi biaya. Nah, seperti itu, Nak ya. Oke, prosedur perakitan ini sudah bisa difahami 3 ini? Sudah? Jelas, Bu. Sudah, Jelas, Bu. alhamdulillah. Oke, kalau sudah, sekarang kita membentuk kelompok. Tidak ada yang tanya? Ayo coba, siapa yang mau tanya lagi boleh. Mungkin ada yang tadi tertinggal materinya, atau mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke step berikutnya. Mungkin nanti di diskusi kelompok, Bu, kita nemu masalah baru, Bu. Oke, iya. Jadi ini tadi kan kita sudah melihat video itu ya. Nanti di situ kalian akan mencari solusi sebuah permasalahan. Oke, saya bentuk kelompok ya Nak ya. Jadi biar adil, saya tidak mau menunjuk-nunjuk lah. Kalian pilih sendiri untuk kelompoknya. Jadi ini ada 3 buah, ada jeruk, ada apel, ada semangka. Yang saya panggil nanti milih buah apa. Oke, ada jeruk, ada apel, ada semangka. Oke, Mas Dadang. Saya pilih apel, Bu. Mas Dadang pilih apel, oke. Mbak Tami? Semangka, Bu. Semangka. Oke, Mas Yusman?
Saya suka jeruk, Bu. Mas Bima suka jeruk. Oke. Mbak Hanum. Mbak Hanum. Iya, itu apel aja. Apel. Oke. Mbak Winda. Semangka, Bu. Semangka. Oke. Mbak Novi. Jeruk, Bu. Jeruk. Oke. Mas Irwan. Mas Irwan mau apa nih? Apel. Oh, jeruk. Oke. Mas Irwan jeruk. Berarti tinggal Mas Rangga nih. Mas Rangga yang Semangka, Bu. semangka. Oke. Ya. Berarti yang satu kelompok ada Mas Yusman, ada Mbak Novi, ada Mas Irwan. Itu kelompok jeruk ya, kelompok 1. Oke. Kemudian ada Mbak Hanum, ada Mas Dadang. Ini kelompok apel, kelompok 2. Kemudian yang semangka, Mbak Winda, Mbak Tami, sama Mas Rangga itu kelompok 3. Oke. Dah. Nah, nanti di sini sudah terbentuk kelompok ya anak-anak ya. Kemudian di sini nanti akan saya kasih LKPD. Jadi nanti saya akan share LKPD-nya. Kemudian untuk penyelesaian tugasnya kita sepakati saja. Apa saya share dulu ya LKPD-nya ya? Saya share dulu. Ya, Bu. Nah, ini di sini nanti ada video yang kurang lebihnya sama seperti yang video yang tadi kalian lihat ya. Tapi ada lagi satu video lagi yang mungkin lebih jelas, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian tugasnya begini, amatilah video tentang perakitan tersebut. Nah, kemudian analisa bersama anggota kelompok kalian hal-hal. Bu, mau nanya dulu, Bu, boleh? Iya, boleh. Ini Silakan, kita Mbak. diskusinya hari ini, Bu. Iya, harus hari ini. Iya. Soalnya kan ntar lagi istirahat, Bu. Oh, begitu. Oh, Iya. iya. Oke. Udah Oke. begitu aja, Bu. Coba ini saya terangin ini dulu ya. Saya terangin dulu, nanti bolehlah nanti tetap kalian diskusi, kemudian nanti kita bahas sebentar, kemudian kita selesaikan pengumpulannya lewat Google Classroom gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, di sini ada termasuk perakitan jenis apakah di sini, kemudian jelaskan proses perakitannya, kemudian yang ketiga buat analisa tentang perakitan rak buku tersebut. Jadi jenis-jenis bahannya dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Nah, itu ya Nak ya tentang LKPD-nya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Nanti saya kirim lewat WA grup ya. Udah jelas, Bu, tugasnya. Oke. Coba sekarang kalian diskusikan dulu dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk tadi. Jadi nanti kalian silahkan membagi tugas lah, biar cepat. Nah, jadi biar cepat, silahkan kalian membagi tugas. Temennya suruh nyari apa gitu. Oke, bisa dimulai sekarang, Nak. Silahkan. Baik, Bu. Oke. Kalau ada kesulitan langsung bisa ditanyakan. Kelompok jeruk sudah, Bu. Ini hasilnya, Bu. Ya, ini hasil Iya. yang kami dapat yang nomor dari satu aja internet dulu. sudah, Bu. Nah, ini Oke. dari hasil dari pencarian kami dari internet seperti ini, dan ini rangkuman yang sudah kami buat, Bu. Oke. Oke. Kelompok Untuk semangka juga kelompok udah, jeruk, Bu. Oke, sip. Ayo, silakan. Kelompok semangka boleh, Bu. Boleh, ayo, Mbak Ya, Winda. jadi tadi udah diskusi sama teman-teman. Jadi untuk metode perakitan dengan metode pemilihan itu, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran, Bu. Kayak gitu, Bu, hasil diskusi kita. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok jeruk dengan kelompok semangka. Oke, kelompok yang ketiga jangan mau ketinggalan. Ayo, come on. Silakan, kelompok 3. Ayo, siapa yang mau mewakili? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya? Iya, Mas Dadang ya. Apel. Kelompok apel, oke. Ayo, Mas Dadang. Boleh. Setelah kita berunding dengan rekan-rekan satu kelompok, kita mencoba cari dari internet. Nah, ini beberapa literatur yang mungkin bisa dipakai, Bu.
Nanti mohon untuk untuk Ibu mengoreksinya. Iya, Ya, oke. ya. Untuk poin yang kedua, ini juga sudah selesai. Minta tolong untuk dikoreksi juga. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Dadang untuk kelompok jeruk, semangka, apel. Kalian luar biasa. Apresiasi buat kalian. Dengan waktu yang singkat, ternyata kalian sudah bisa menganalisis. Berarti istilahnya begini. Jadi harapan saya ketika saya menjelaskan di sini, ada ketidaktahuan dari kalian, kita langsung sharing saja. Jadi saya di sini tidak melulu harus memberi ilmu. Kadang-kadang saya sebagai guru, sebagai manusia biasa juga ada salahnya. Jadi kalau ada yang mungkin di saya itu kurang mengena atau kurang pas di hati kalian, boleh kalian menyampaikannya, Nak, seperti itu. Jadi saya tetap membuka karena kita sama-sama belajar di sini. Tidak harus semua ilmu itu dari guru, tapi tetap juga ada yang dari teman kalian atau dari kalian untuk saya, itu masukan juga buat saya. Begitu anak-anak ya. Jadi kesimpulannya dari hasil pembelajaran hari ini ya, yang kita dapatkan kira-kira apa ini? Materi yang kita dapatkan hari ini kira-kira bagaimana? Sebelum saya membuat kesimpulan, saya refleksi dulu lah ya. Direfleksi dulu. Kira-kira yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, itu apa, Nak? Saya, Bu. Iya, oke. Jadi Silakan, Mas perakitan Yusman, ya. itu ada 3 tahap. Yang pertama tadi proses persiapan. Yang kedua pelaksanaan. Dan ketiga finishing, Bu. Oke, ya boleh. Seperti itu ya. Jadi, kemudian ada yang lain lagi? Apa yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kalian ketika keluar dari SMK nanti? Mungkin ada yang mau merefleksi lagi? Silakan. Bisa buka usaha. Bisa buka usaha ya, Mbak Tami. Oke. Itu memang yang tujuan kita sebenarnya masuk di SMK itu ya. Jadi kita bisa membuka usaha. Oke, bagus Mbak Tami. Oke. Kemudian itu kan poin-poin positif ya, Nak ya. Jadi di sini saya berharap juga mungkin ada yang masih membingungkan dari kalian. Ada nggak pelajaran yang dari materi yang sudah saya sampaikan, ada nggak yang masih membingungkan atau mungkin ada miskonsepsi atau bagaimana? Masih adakah? Masih ada? Atau semua sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke. Berarti hari ini sungguh luar biasa, anak-anak bisa memahami semua yang Ibu tampilkan di sini. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi pendapat, kita bisa berbagi pengalaman di sini. Oke. Nanti untuk selanjutnya, untuk pelajaran berikutnya, saya mau ini juga mau memberikan tugas untuk kalian ya. Jadi nanti di rumah silahkan kalian mencari limbah ya. Jadi limbah dari rumah kalian yang banyak itu apa yang kira-kira mengganggu tapi ketika mau dibuang tuh kok sayang. Nah, tapi itu limbah. Nah, silahkan nanti kalian mengambil limbah itu, kemudian kalian istilahnya mendaur ulang lah. Jadi dibuat seperti proses perakitan. Nah, itu jadi apa? Jadi beberapa kumpulan barang-barang bekas itu kalian rakit, itu kemudian jadi apa? Nah, itu nanti untuk pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, saya minta dibawa. Nah, saya mau tahu kalian kira-kira sudah kebuka nggak mindset-nya itu tentang kita mau membuat produk kreatif itu kebuka apa tidak? Nah, begitu ya anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada untuk tugasnya? Sudah cukup. Oke. Terima kasih anak-anak untuk semoga kita selalu sehat, diberikan umur panjang yang berkah ya, biar nanti bisa kita melanjutkan kehidupan yang lebih bermanfaat lagi untuk orang lain dan diri kita sendiri. Oke, demikian pembelajaran dari saya, Nak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin karena kelihatannya sudah mau gugup-gugup ini kayaknya ya, mau istirahat, mau apa. Padahal barusan makan juga tadi ya kayaknya ya, sudah mau istirahat. Ini apa ini? Ada sesuatu yang lain kah? Oke. Sebelum kita akhiri, Nak,
kita berdoa dulu ya supaya nanti di jalan di apa kita selamat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk Bu Awinda tadi yang kita mau memulai doa. Iya, Silakan Bu. ditutup lagi dengan Mbak Awinda. Ya, teman-teman, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. See you next week insya Allah. Assalamualaikum.